Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Baik Bapak Ibu, ya, baik Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat waktu dan kesempatan yang Kau beri kepada kami pada malam ini, sehingga kami boleh bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah virtual Zoom ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir di hati dan pikiran kami, bahkan Engkau menguasai seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih lihat pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan sebentar juga kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba, pakai hamba untuk selalu berkat bagi kami semuanya. Tuhan yang berkata-kata, berikan hikmat usaha daripada Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan nyatakan ya dan amin, dan Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang diberitakan membuat iman kami kuat dan teguh, dan kami makin sungguh-sungguh mengiring Tuhan, melayani Tuhan, dan taat dan setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semuanya yang ikut dalam ibadah ini, bahkan yang tidak dapat hadir, dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan selalu menyertai mereka. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom. Baik, kita akan mendengarkan yaitu materi institusi yang diberikan buat kita pada malam ini tentang cara hidup seorang pekerja Tuhan, ya. Kita akan belajar dari gereja mula-mula. Gereja mula-mula pada zaman Kisah Para Rasul. Kita akan baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Baik, saya akan bacakan buat kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan, firman Tuhan ini yang saya bagikan kemarin dalam ibadah minggu di GB Karisma Pak Charles, ya, tentang bagaimana saya buat temanya waktu itu, bagaimana kekristenan yang benar dan berdampak. Tapi kalau di sini malam ini temanya beda, yaitu cara hidup sebagai pekerja Allah. Nah, gimana cara hidup kita sebagai pekerja Allah?
Apakah kita sama dengan orang-orang yang belum percaya Yesus? Atau sebelum terima Yesus? Kita harus berubah dari kehidupan gaya hidup kita, cara hidup kita sebagai pekerja Allah. Dulu kita sebelum terima Yesus, ya hidup dalam kedagingan kita ya, hidup dalam keduniawian kita, hidup dalam sifat-sifat ya arogansi kita atau sifat-sifat keinginan daging kita sendiri. Nah, tapi sekarang kalau kita sudah terima Yesus dan sudah menjadi pekerja Kristus Tuhan yang percaya Tuhan, kita harus betul-betul memiliki cara hidup yang berbeda. Tidak sama lagi dengan hidup yang lama. Tidak sama lagi dengan hidup duniawi itu. Jadi kita harus betul-betul menunjukkan bahwa cara hidup kita itu sejak terima Yesus dengan tidak terima Yesus berbeda sekali. Berubah gitu ya. Jangan sama lagi. Dulu sebelum terima Yesus hidup sifatnya sama, masih sikap egoisnya tinggi. Sudah terima Yesus lebih lagi, sikap egoisnya lebih tinggi lagi. Aduh, gitu ya. Atau dulu dia orangnya suka emosi sebelum percaya Yesus. Sekarang sudah terima Yesus, wah lebih tinggi emosinya daripada Yesus. Bahaya kan? Bahaya itu. Jadi kita harus berubah dalam hal-hal yang tidak benar. Dulu sebelum terima Yesus selalu pikiran negatif, kalau pikiran kotor, selalu pikiran jelek bagi orang lain. Tapi sekarang berubah, selalu berpikir yang positif, berpikir yang benar, tidak berkata-kata yang jelek lagi, berkata yang baik, yang benar, gitu ya. Ini cara hidup kita itu memang harus berubah, seperti yang dilakukan oleh jemaat yang pertama mula-mula di Kisah Rasul itu. Sehingga apa? Sehingga mereka di sana banyak diselamatkan. Bahkan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan orang yang diselamatkan. Luar biasa. Kita baca tadi ya. Tuhan selamatkan banyak orang. Karena hidup mereka yang berubah. Perubahan hidup mereka yang total. Cara hidup mereka yang berubah sekali. Dari yang lama kepada hidup yang baru. Sehingga mereka 3.000 orang dibaptis. Luar biasa ya. Dibaptis oleh para rasul-rasul itu. Luar biasa. Ya. Sehingga hidup mereka itu berdampak dan benar-benar membawa pengaruh yang membawa banyak jiwa bagi Tuhan, membawa banyak orang bertobat dan percaya kepada Yesus. Oke, kita akan melihat di sini bagaimana cara hidup seorang pekerja Allah. Cara hidup seorang pekerja Allah dikatakan di sini hidup bersama dalam Tuhan. Dalam ayat yang ke-42 tadi dikatakan di situ, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, yang pertama, hidup kita itu supaya cara hidup kita yang sebagai pekerja Allah, pekerja Kristus, kita harus hidup di dalam Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan pasti dia hidup di dalam firman Tuhan, pengajaran rasul-rasul. Dia pasti hidup dalam pengajaran firman Allah, firman Tuhan. Dengan cara apa? Dia selalu suka dan senang ketika mendengarkan firman Allah. Ketika dia mau menerima firman Allah itu, dia suka, kesukaannya. Dia tidak pernah menolak firman Allah, pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Sekalipun itu firman itu keras, sekalipun firman Tuhan itu menusuk hatinya, atau sekalipun firman Tuhan Allah itu membongkar semua tabiat karakternya, dia malah senang. Dia tidak benci, dia suka. Karena dia bersyukur, malah dia bersuka cita buat firman yang disampaikan. Jadi dia bertumbuh dalam pengajaran itu, hidup dalam pengajaran itu. Tidak malah makin menjauh dari Tuhan. Malah dia senang dan suka cita ketika dia menerima firman Allah itu, kebenaran itu. Dia bertumbuh di situ sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan. Dia senang sekali karena dia tahu bahwa Tuhan menegur dia, Tuhan mengingatkan dia lewat kebenaran firman Allah itu, lewat hamba Tuhan yang disampaikan. Dia tahu bahwa Tuhan sangat mengasihinya, Tuhan sangat sayang sama dia, sehingga dia tidak benci akan kebenaran firman yang disampaikan, sekalipun itu ditembak 12 pas kena kepada perbuatannya. Dia malah bersyukur. Tapi orang yang tidak bertumbuh dalam Tuhan,
Kalau dia tidak bertumbuh dalam pengajaran firman, maka dia akan bencikan firman itu, dia akan menolak firman itu, dan akan menyalahkan orang yang menyampaikan itu. Dan berkata, itu bukan untuk saya, untuk dia. Gitu ya. Dia akan mempersalahkan dan mencari kebenaran sendiri, mencari pembenaran sendiri. Begitu. Jadi kita tetap tekun dalam firman Tuhan. Kita terima, kita hidupi, kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, dan kita belajar mengaplikasikan, mempraktekannya siang dan malam. Kita semua belajar. Hamba Tuhan juga belajar, jemaat juga, diaken, semuanya. Jadi tidak ada yang kebal. Jadi kita kadang ingin tergoda, terpancing gitu ya, ingin jatuh dalam dosa, tapi kita ingat firman, maka kita bertumbuh kembali. Kita bertumbuh kembali dalam pengajaran. Maka tidak hanya itu tadi dikatakan di situ, kita bertumbuh dalam persekutuan. Itu persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Artinya apa? Kita itu selalu rindu beribadah, selalu bersekutu dengan Tuhan, rindu berdoa, selalu bersekutu, rindu untuk memuji menyembah Tuhan, mengalami hadirat Tuhan dalam diri kita. Orang yang tidak mau rindu lagi untuk bertemu dengan Tuhan, orang yang tidak suka lagi untuk bersekutu dengan Tuhan, itu dipertanyakan sejauh mana hubungannya dengan Tuhan, sejauh mana kedekatannya dengan Tuhan. Kalau orang sudah nggak suka lagi baca firman, orang sudah malas sudah baca firman, bahkan tuh sudah malas untuk beribadah, malas berdoa, gitu ya, malas untuk melayani Tuhan, gitu ya. Itu kita pertanyakan, apakah dia masih hidup di dalam Tuhan atau tidak, gitu. Kita pertanyakan, apakah imannya masih kuat atau tidak itu, atau hubungannya itu makin lama sudah makin jauh, makin putus. Dari jauh dulu akhirnya putus dan imannya pasti kering. Imannya pasti kering dan kerdil, dan tidak ada nanti, makin lama dia makin tidak hidup dalam Tuhan dan cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Itu ya. Mari kita tetap hidup dalam persekutuan kita erat dengan Tuhan setiap hari, setiap saat dalam hidup kita. Jangan pernah kita menjauhkan diri dari Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena apa? Karena orang yang selalu dekat dengan Tuhan, katakan dalam Amsal itu, akan Tuhan tunjukkan jalan-jalannya kepadanya. Akan Tuhan tunjukkan perbuatannya kepadanya. Akan Tuhan tunjukkan kebenarannya, diberitahukannya kepada orang yang dekat dengan Tuhan. Bahkan orang yang dekat dengan Tuhan, pasti dia berkata, tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan aku tidak bisa melakukan ini dan itu. Di luar Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ini. Jadi mari kita sebagai orang yang percaya menjaga hubungan kita kepada Tuhan. Sebagai pekerja Tuhan, menjaga komunitas kita kepada Tuhan dan sesama. Sehingga kebersamaan di dalam Tuhan itu benar-benar terpupuk di dalam Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ini. Mereka bertumbuh dalam pengajaran firman Allah, persekutuan, yaitu selalu berkumpul bersama, makan roti dan berdoa. Ini kesukaan mereka ini. Sehingga iman mereka bertumbuh dan kuat dan tidak terkalahkan dan tidak cepat-cepat lari dari Tuhan sekalipun ada persoalan masalah yang dihadapinya. Itu ya. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua dikatakan di ayat yang ke-44 sampai 45. Dikatakan di situ, dan semua orang telah menjadi percaya dan bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Apa artinya di sini? Kita harus hidup di dalam kasih Kristus. Artinya saling mengasihi, di mana mereka itu saling mengasihi dalam kasih Kristus, saling peka akan kebutuhan orang lain. Di situ. Bahkan dia sangat peka akan kebutuhan orang lain.
jemaat mula-mula ini. Sehingga mereka katakan tadi ada mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada orang yang memerlukannya. Di situ kasihnya luar biasa. Mereka saling memberi, saling menolong, saling memperhatikan di sana. Saya lihat ya, sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Dengan cara apa? Dikatakan sini dengan segenap hati loh, bukan paksaan. Dengan segenap hati, dikatakan ayat 46, dengan segenap hati mereka berkumpul dan memecahkan roti itu. Segenap hati artinya apa? Dengan hati yang gembira dan tulus hati. Dikatakan di situ dengan gembira dan tulus hati. Jadi bukan dengan paksaan. Mereka memberkati orang lain, mereka menolong orang lain, mereka memberi kepada orang lain, membantu orang lain. Itu bukan dengan paksaan, tapi dengan kasih Kristus. Sehingga dengan tulus, dengan ikhlas mereka lakukan. Bukan karena dipaksa. Itulah luar biasa jemaat mula-mula ini. Peka sekali. Mereka tidak senang melihat kelemahan orang lain. Mereka tidak senang melihat keterpurukan orang lain. Mereka tidak bersuka cita melihat penderitaan orang lain. Mereka tidak bersuka cita lihat kesengsaraan orang lain. Makanya ada hati iba dalam mereka. Iba, mereka ingin care dan peduli kepada mereka. Karena mereka, apa yang mereka lakukan itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Dan di balik itu ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, yang tidak mereka pikirkan. Tuhan berkati mereka. Itulah jemaat yang mula-mula. Mereka saling memberi, makin diberkati. Aduh, luar biasa ya. Ini luar biasa. Pekerjaan Tuhan di jemaat pertama, gereja pertama di Antioquia ini namanya ya. Ini luar biasa. Inilah cara hidup mereka. Jadi mereka dalam memberi dan berkorban, mereka perhatikan semuanya itu, gaya hidup mereka itu mereka lakukan. Dan saya rasa tidak hanya itu saja ya, bukan secara materi saja kayaknya ini dalam kasih ini, tapi apa? Dalam hal pengampunan juga. Jadi bukan hanya materi saja, bukan hanya finansial, tapi dalam hal pengampunan, mengasihi itu, murah hati. Mereka pasti mengasihi dengan mengampuni semua orang. Sehingga dikatakan di situ di ayat 47, mereka disukai semua orang. Pasti disukai semua orang. Karakter seperti itu, sifat-sifat seperti itu disukai setiap orang. Ya, karena mereka, kenapa disukai orang? Setiap orang mereka, yang pertama, karena mereka hidup dalam pertobatan tadi. Karena mereka selalu bertobat dan tidak sama lagi dengan kehidupan yang lama, hidup dalam karakter Kristus, sehingga mereka dibaptis dan diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, mereka hidup dalam bertekun dalam itu pengajaran firman Allah dan persekutuan dan ibadah yang tadi itu ya, itu hidup dalam Tuhan. Yang ketiga tadi itu karena mereka itu adalah hidup dalam kasih Kristus. Wah, maka mereka disenangi orang. Tidak ada benci-benci di sana, tidak ada saling membenci di situ, tidak ada saling memusuhi di situ, karena ada kasih tadi, mengampuni itu, saling menerima keberadaan orang lain. Tidak ada saling membeda-bedakan di sana, tidak ada saling pilih kasih di sana, tidak ada. Itulah jemaat mula-mula. Kalau itu terjadi di gereja Tuhan di akhir zaman ini, gereja mula-mula ini terjadi kembali, wah luar biasa. Tiap-tiap hari Tuhan akan menambahkan di ayat 47 orang-orang yang diselamatkan. Kita berdoa buat gereja Tuhan di akhir zaman ini supaya terjadi seperti gereja yang pertama itu di zaman Kisah Para Rasul ini. Sehingga sebagai pekerja Kristus, gaya hidup mereka, cara hidup mereka itu benar-benar menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Inilah yang saya bagikan yang sederhana ini, biarlah kebenaran yang sederhana ini menguatkan dan meneguhkan hidup kita, dan Tuhan dipermuliakan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Saya kembalikan kepada, atau sebelum saya kembalikan, saya berdoa dulu ya. Kita berdoa sebentar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang telah kami dengarkan. Biarlah kami Tuhan memiliki gaya pekerja Kristus yang benar di akhir zaman ini. Kami hidup bertumbuh di dalam Tuhan, dalam pengajaran, dalam kebenaran, dalam ibadah, dalam persekutuan, dalam hubungan kami yang dekat dengan Engkau. Demikian juga hidup dalam kasih Kristus, sehingga itu kami saling mengasihi, saling mengampuni. Dan ada mujizat Tuhan ketika kami mengasihi dan mengampuni dan memperhatikan, dan kami tetap di dalam kasih yang solid sehingga ada kesatuan hati. Ada mujizat Tuhan
ada unity terjadi, ada pertolongan Tuhan. Bahkan kami akan melihat perkara-perkara besar yang terjadi. Khususnya Tuhan Yesus akan melihat akan banyak orang lewat karakter dan sifat kami, banyak orang akan diselamatkan, bertobat dan datang kepada Yesus. Banyak orang menerima Kristus lewat hidup kami yang disukai orang. Ajari kami hidup kami disukai orang Tuhan, tidak dibenci orang lewat seluruh karakter hidup kami. Biarlah karakter hidup kami semuanya sesuai dengan firman Allah yang hidup, menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada, menjadi contoh dan tiruan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Tuhan dimuliakan dan dimuliakan selama-lamanya. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Pak Bapak